Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allah Ta'ala yaqulu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Tentu kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu di rumah Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil bahasan tafsir ayat ahkam, khusus tafsir yang membicarakan hukum-hukum. Ayat yang akan kita bahas pada malam ini surah Al-Baqarah ayat 174. Monggo Bapak Ibu yang membawa Al-Quran mirsani saja bahasan surah Al-Baqarah ayat 174. Bapak Ibu, ada sejarah besar terkait dengan ayat ini. Ayat ini adalah ayat persaingan antar kelompok agama besar. Kalau kita merujuk pada sejarah Ibrahim alaihissalam mempunyai dua putra dengan berbeda ibu. Pertama Ismail alaihissalam atas perkawinan dengan Hajar, anak pertama. Anak kedua Ishak atas perkawinannya dengan istri yang pertama. Siapa namanya? Sarah. Allah menobatkan dua putra Ibrahim ini melahirkan, mengembangkan keturunan besar. Memang betul bahwa anak cucu daripada Ishak di zamannya menjadi penguasa yang paling panjang, yang paling lama. Banyak para nabi, banyak para raja lahir dari anak cucu Ishak. Sedangkan Allah Ta'ala menginginkan kelak di akhir zaman yang berkuasa di dunia ini, yang menjadi nabi di dunia ini, bukan lagi dari keturunan Ishak, tapi dari keturunan saudara tuanya. Siapa? Anak cucu Ismail. Informasi ini, data ini tertulis dalam kitab suci mereka. Tapi kembali lagi, manusia ya manusia. Kadang-kadang egoismenya muncul, ingin menang sendirinya muncul, ta'asubnya muncul. Karena yang mendominasi adalah kepentingan pribadi dan kelompok mengalahkan al-haq. Itu yang sering terjadi. Ayat ini mengisahkan itu, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Al-Baqarah ayat 174. Bahasa yang paling mudah. Innal ladzina, mereka Bani Israel khususnya, kaum Yahudi pada umumnya, yaktumuna,
menggelapkan data. Apa Bu? Menggelapkan data autentik. Ma anzalallah, yang pernah Allah turunkan data itu berupa firman Allah. Di surat As-Saff, Nabi mereka Isa alaihissalam menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrum mubin. Ini loh data realnya yang Al-Quran sempat merilis itu ketika Nabi Isa alaihissalam, Nabi kelanjutan Musa yang masih memimpin Bani Israel. Ketika Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, saya Isa adalah Rasul Allah yang diutus untuk kalian, yang dibenarkan dalam Taurat sebelumnya. Nabi Isa membenarkan Taurat sebelumnya, dibenarkan oleh Taurat kehadiran Nabi Isa. Dan aku kasih tahu kalian, aku beritahu kalian, kelak nanti pasca kenabianku, ini kata Isa ya, aku kasih tahu kalian, pasca kenabianku nanti akan datang seorang nabi dari saudaramu sendiri yang terkenal dalam Al-Quran namanya Ahmad. Bapak Ibu, kata Muhammad ini tidak masyhur di zaman orang-orang jahiliyah. Kalau Ahmad terkenal, tapi Muhammad tidak masyhur, meskipun tahu. Makanya memberi informasi kepada masyarakat dengan bahasa yang lebih komunikatif. Bahasa yang lebih komunikatif adalah bahasa Ahmad daripada Muhammad. Meskipun di kemudian hari ternyata namanya siapa? Muhammad. Jangan diperdebatkan antara Ahmad dengan Muhammad. Satu personal, anaknya Abdullah. Allah hanya kepengin ini bahasa komunikatif. Nah, Nabi Isa memberitahu itu dalam kitab mereka. Kelak nanti pasca kenabianku akan datang seorang nabi terakhir namanya Ahmad, dan itu bukan siapa-siapa, itu dari saudaramu sendiri, anak cucu Nabi Ismail alaihis salam. Tetapi ma'asyiral muslimin, biasanya kalau sudah terlalu lama berkuasa, kon lengser angel apa gampang. Nah, itu penyakit menungsa. Bani Israel kadung kesuwen berkuasa di dunia ini. Memang di zamannya Bani Israel top di zamannya. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, ingat kenikmatan yang pernah aku berikan kepada kalian di zaman Nabi Musa, dan aku jadikan kalian sebagai bangsa terhormat. Faddaltukum 'alal alamin, terhormat melebihi bangsa-bangsa yang ada di zamannya. Di zamannya. Jadi memang hebat, Pak. Sejak awal Bani Israel memang dinobatkan menjadi bangsa yang hebat sejak awal. Wajar kalau sampai sekarang penguasa dunia juga dari Bani Israel, yang sekarang lebih terkenal dengan kaum Yahudi, dengan gerakan politiknya apa? Zionisme. Gitu. Memang sudah dinobatkan sejak awal.
bangsa yang top. Begitu. Nah, penyakitnya kambuh, maka sebagian besar khususnya tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh Bani Israel yang mempunyai jiwa ta'assub, jiwa asabiyah. Asabiyah itu jiwa mementingkan kelompoknya sendiri, membanggakan kelompoknya sendiri, mengabaikan kelompok lain. Itu namanya asabiyah. Rasul pernah mengatakan terkait dengan asabiyah, penyakit ini, man da'a ila asabiyatin falaisa minna. Barang siapa yang mempropagandakan kelompoknya masing-masing, falaisa minna. Umat semacam ini bukan umatku. Ya itu, Pak. Memang kita dilematis. Di sisi lain kita punya perserikatan sebagai organisasi berkemajuan. Tetapi gembeleng dengan organisasi juga masuk kategori ta'assub. Jadi jangan seperti ucapannya Profesor Agil Siraj yang mengatakan yang jadi imam masjid, yang jadi khotib-khotib, yang berkuasa di KUA semuanya harus warga NU. Kalau tidak warga NU, salah semuanya. Saya katakan ini diskriminatif, tidak membangun. Ini penyakit asabiyah, penyakit kelompokisme. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbin bima ladaihim farihun. Penyakitnya orang-orang musyrik itu apa? Berkelompok-kelompok. Dan setiap kelompok itu membanggakan kelompoknya masing-masing. Jadi Profesor Agil Siraj mestinya nggak usah ngomong seperti itu. Kalau peranan NU sebagai bangsa atau sebagai komunitas besar dalam membangun negara ini cukup diperhitungkan, is okay. Tapi kalau kemudian mengatakan kalau bukan NU semuanya salah, itu ya berlebihan seperti itu. Ya, yang seperti ini nggak usah dicontoh sebagai bahan kajian saja, bahwa kadang-kadang profesor juga tidak ilmiah, kadang-kadang begitu, gitu ya. Nah, penyakit Bani Israel juga begitu, mengaku dirinya paling top, sehingga kelompok saudaranya mau tampil tidak boleh. Nah, daripada nanti di akhir zaman berpindah kekuasaan, maka ayat-ayat yang mengutip kehadiran Nabi Muhammad semuanya digelapkan. Itulah Al-Quran mengatakan yaktumuna ma anzalallah. Mereka menggelapkan data itu sejak awal. Wa yashtaruna bi thamanan qalila. Sikap itu diperjualbelikan, dilakukan hanya ingin mendapatkan prestasi dunia saja. Mereka berani menggelapkan itu karena ingin berkuasa terus-menerus. Ibnu Katsir di sini memberikan satu komentar. Ya'nil Yahud alladzina katamu sifata Muhammadin, yakni mereka orang-orang Yahudi yang senantiasa menggelapkan sifat-sifat Nabi Muhammad dan informasi itu digelapkan. Fi kutubihim allati bi'aidihim, yang nyata-nyata telah tercatat dalam kitab mereka. Mimma tasyadulah birrisalah wan nubuwah. Kesaksian itu adalah kesaksian ar-risalah wan nubuwah. Jadi Nabi Muhammad tercantum dalam Taurat dan Injil bahwa kelak yang jadi nabi dia, tetapi digelapkan oleh mereka. Karena apa tadi, apa Pak? Penyakit asabiyah. Kenapa digelapkan? Fakatamu dzalik li'alla tadhhab riyasatihim, supaya kepemimpinannya tidak berpindah kepada Nabi Muhammad, tetap di kelompok mereka. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya pertarungan besar Yahudi dan Islam itu karena rebutan kekuasaan. Kaum Yahudi tidak rela
kalau kemudian kekuasaan ini berpindah ke tangan Nabi Muhammad dan umat Islam. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Itu ayatnya begitu. Sampai kapanpun kaum Yahudi nggak mau rela, kecuali jika umat Islam bertekuk lutut di ketiak mereka. Lah gitu, Pak. Mau bertekuk lutut apa? Perang. Wih, perang. Memang modelnya apa? Begitu ya. Perang intelektual, ghazwul fikri gitu. Perang tangan kalah, Pak. Kita ngelawan Yahudi, kata mantan Panglima Pak Gatot, kita hanya bertahan 3 hari saja katanya. Ngelawan pasukan Cina dan lain-lain hanya 3 hari saja, Pak. KO kita. KO, Pak. Jadi berat kita posisinya. Jadi begitu. Mau kita bersikap tidak adil, menggelapkan data? Jangan. Kita harus berkata hak, berkata benar. Sikap yang semacam itu hanya ingin mendapatkan nilai duniawi saja. Apa yang dilakukannya hasil dari menggelapkan data itu kemudian mendapatkan kekuasaan terus, itu sama dengan qalila, nilai yang sangat sedikit. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim. Pada prinsipnya mereka hidup, yang mereka konsumsi hasil dari penggelapan itu ke dalam perut mereka illan nar, yang masuk itu bukan makanan tetapi api neraka. Prinsipnya itu, naudzubillah. Jadi kalau kita mempunyai sifat suka menggelapkan data, tidak ada bahasa lain, tidak ada kata lain, seperti orang Yahudi menggelapkan data, gede cilike tetap ada dosanya. Jangan-jangan kita tergolong orang yang makan api neraka. Itulah penggelapan data. Mengerikan. Jangan suka memanipulasi data. Begitu. Wala yukallimuhullahu yaumal qiyamah. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Nanti di akhirat Allah pun tidak akan pernah menyapa mereka. Kasihan. Wala yuzakkim, apalagi mensucikan mereka. Walahum adzabun alim. Prinsipnya kaum Yahudi akan mendapatkan siksa besar. Pak, di ayat ini kaum Yahudi dicaci maki, oke? Pada pembahasan ayat ahkam malam Jumat yang kapan ya? Kita bahas kaum Yahudi dan Nasrani mendapatkan apa? Keistimewaan. Dalam konteks apa? Dalam konteks dzabah, sesembelihannya dimaafkan. Dalam Al-Maidah ayat kelalen maning. Ayat berapa, Bu? Alah, jan. Ujarku kok nek giliran ayat kelalen baik. Tapi nek WA ora tahu. Mendoan ora tahu. Al-Maidah ayat 5 yang menerangkan wa ta'amuhum hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Yahudi dan Nasrani sesembelihannya dapat dimakan oleh kita, dan Rasulullah pernah memakan itu. Tapi dalam ayat ini dicaci maki. Allah proporsional. Kapan Allah mencaci maki Yahudi dan kapan Allah memberikan kehormatan kepada Yahudi. Kita juga harus proporsional. Jangan mentang-mentang orang ini kita benci, selamanya kita benci. Tidak. Orang yang kita benci, kita harus puji mereka pada saat mereka melakukan kebenaran. Kita kadang-kadang tidak proporsional. Sudah kadung modal sengit, selawase sengit. Sing bener pun dikatakan salah. Itu tidak adil seperti itu. Wala yajrimannakum
sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan mendorong kalian untuk tidak bisa berbuat adil hanya karena kebencianmu pada kelompok tertentu. Pak, wong sengit kena bae, Pak, yang penting punya alasan. Tetapi sengit gue aja ngasih dalit-dalit. Sebab nek dalit-dalit sing bener pun dikatakan salah. Cukup sengit saja, jangan sengit dalit. Nanti membuat kita tidak adil. Ayatnya mengatakan, jangan sekali-kali mendorong kamu gara-gara kamu sengit sama orang, sama kelompok, penilaianmu tidak adil. Mereka benar, kau katakan salah karena didorong oleh rasa kebenciannya. Itu tidak benar seperti itu. Nah, oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, kaum Yahudi nampaknya begitu, sampai tega-tega memanipulasi data. Nah, memanipulasi data itu dijual belikan, hasilnya bukan makanan lezat, tapi apa? Api neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah.